Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku mau ngajak kalian untuk mendengarkan sebuah cerita. Sebelum melanjutkan ke dalam ceritanya, alangkah baiknya kalian jangan lupa subscribe dan like. Siapkan secangkir kopi dan cemilan untuk menemani kalian. Malam itu angin berembus kencang di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa tersebut terletak di kaki bukit yang dikelilingi hutan lebat. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, daunnya berdesir diterpa angin malam. Langit gelap pekat tanpa cahaya bintang sedikitpun, seakan menyimpan rahasia yang berat. Suara jangkrik dan binatang malam menjadi musik alami yang menemani kesunyian desa. Di tepi desa itu, berdiri sebuah rumah kayu sederhana dengan atap yang mulai dimakan usia. Rumah itu terlihat suram, tetapi masih berdiri kokoh di bawah naungan pohon rindang. Di dalam rumah tersebut, seorang anak perempuan bernama Sari duduk termenung di dekat jendela. Usianya baru 10 tahun, namun tatapan matanya menyeratkan kedewasaan yang tumbuh terlalu cepat. Rambutnya yang hitam legam terurai hingga bahu, wajahnya yang polos tampak diliputi kerinduan yang mendalam. Sudah setahun berlalu sejak ibunya meninggal dunia, namun bayangan sang ibu masih melekat erat dalam ingatannya. Setiap malam, Sari merasa ada sesuatu yang menjaga dirinya, meskipun ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa itu. Ayah Sari, seorang pria pekerja keras bernama Pak Harun, sedang duduk di ruang tengah sambil membersihkan parang yang biasa ia gunakan untuk bekerja di perkebunan. Wajahnya keras dan penuh gurat kelelahan. Sejak kepergian istrinya, Pak Harun menjadi sosok yang pendiam dan cenderung abai terhadap Sari. Bukan karena ia tidak mencintai anaknya, tetapi beban hidup yang berat membuatnya sulit menunjukkan kasih sayang seperti dulu. "Ayah, besok kita ke pasar, ya?" tanya Sari dengan suara pelan. Pak Harun hanya menggumam tanpa menoleh. "Lihat nanti," jawabnya singkat. Sari menunduk, merasa kecewa. Sejak ibunya tiada, percakapan mereka selalu singkat dan dingin. Namun, Sari tetap berusaha memahami ayahnya. Ia tahu bahwa kehilangan sang ibu juga menyisakan luka yang dalam bagi Pak Harun. Malam semakin larut. Sari akhirnya memutuskan untuk tidur. Ia naik ke tempat tidurnya yang sederhana, dengan kasur tipis dan selimut yang mulai usang. Namun, matanya sulit terpejam. Pikirannya terus melayang pada kenangan bersama ibunya. Wanita itu selalu hadir dengan senyum lembut dan pelukan hangat yang mampu menghapus segala rasa takut. "Ibu, kenapa ibu pergi?" bisik Sari dalam hati. Tak lama kemudian, angin dingin berembus masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Tirai putih tipis berkibar pelan. Sari merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Suasana menjadi hening, bahkan suara jangkrik pun seakan lenyap. Di tengah keheningan itu, Sari merasakan kehangatan yang aneh menyelimuti tubuhnya, seolah-olah seseorang sedang memeluknya dengan penuh kasih. "Ibu," gumam Sari dengan mata terbelalak. Tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, perasaan hangat itu begitu nyata. Sari menoleh ke jendela dan melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di luar rumah. Sosok itu tidak menakutkan, justru memancarkan aura yang menenangkan. Sari merasa bahwa sosok tersebut sangat familiar. Ia ingin berlari keluar untuk memastikan, tetapi tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan rindu yang membuncah. Akhirnya, Sari hanya bisa berbaring kembali dan memejamkan mata, berharap sosok itu akan hadir dalam mimpinya. Keesokan paginya, Sari terbangun dengan perasaan yang lebih tenang. Ia yakin bahwa ibunya masih ada di dekatnya, meskipun dalam wujud yang tak kasat mata. Namun, ia tidak berani menceritakan hal ini kepada ayahnya. Pak Harun adalah sosok yang pragmatis dan tidak percaya pada hal-hal gaib. Baginya, hidup adalah tentang bekerja keras dan bertahan dari hari ke hari. Hari itu berlalu seperti biasa. Pak Harun pergi ke perkebunan sejak pagi dan baru pulang menjelang senja. Sari menghabiskan waktu di rumah, membaca buku-buku lama peninggalan ibunya. Namun, perasaan bahwa ada sesuatu yang menjaga dirinya semakin kuat. Beberapa kali, ia merasa seperti ada tangan lembut yang mengusap rambutnya, persis seperti yang biasa dilakukan ibunya dulu. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Sari yang sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun, karena mendengar suara lembut memanggil namanya. Sari. Suara itu begitu familiar dan penuh kasih sayang. Sari duduk di tempat tidurnya,
matanya mencari-cari sumber suara. "Ibu," panggilnya dengan suara bergetar. Namun, yang terdengar hanya desiran angin malam. Sari merasa bingung dan sedikit takut, tetapi rasa rindunya pada sang ibu membuatnya lebih berani. Di ruang tengah, Pak Harun yang baru saja kembali dari kebun melihat sesuatu yang aneh. Lampu minyak yang biasanya redup kini menyala terang tanpa sebab. Ia mengernyitkan dahi, merasa ada yang tidak beres. "Apa yang terjadi di rumah ini?" gumamnya sambil memeriksa sekeliling. Pak Harun tidak tahu bahwa cinta seorang ibu mampu melampaui batas antara dunia yang hidup dan yang telah tiada. Sari tahu, meski dalam hatinya ia masih mencari jawaban pasti. Kehadiran ibunya yang tak kasat mata terus menjadi misteri yang harus ia pahami. Hari itu matahari bersinar terik, tetapi suasana di rumah Sari terasa dingin dan hening. Setelah kejadian malam sebelumnya, Sari merasa semakin yakin bahwa ada kehadiran ibunya yang tak kasat mata. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya, hal-hal kecil yang tampak tidak masuk akal. Seperti ketika mainan kayu Sari yang biasanya tersimpan rapi di lemari tiba-tiba berada di tengah ruangan tanpa ada yang memindahkan. Atau ketika selimut Sari yang terjatuh dari tempat tidur kembali menutupi tubuhnya saat ia terbangun. "Aneh," gumam Sari sambil menatap mainannya yang tergeletak di lantai. Ia mengambil mainan itu dan memperhatikannya dengan seksama, seolah mencari jawaban. Pak Harun yang sedang duduk di teras rumah dengan wajah lelah, tidak menyadari perubahan kecil yang terjadi di sekitar mereka. Baginya, hidup hanya berisi kerja keras tanpa henti. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih mencengangkan terjadi. Api di dapur yang hampir padam tiba-tiba menyala kembali dengan terang, seolah ada tangan tak terlihat yang menyalakannya. Pak Harun yang mendengar suara letupan api segera berlari ke dapur. "Siapa yang menyalakan ini?" tanyanya dengan nada keras. Namun, tidak ada jawaban. Sari yang mendengar keributan segera menyusul. "Ada apa, Ayah?" Pak Harun menunjuk ke arah api yang menyala terang. "Kau menyalakannya?" Sari menggeleng dengan cepat. "Tidak, Ayah. Aku tidak ke dapur." Pak Harun mengernyitkan dahi, merasa ada yang tidak beres. Ia memadamkan api tersebut dengan cepat dan memutuskan untuk berjaga lebih lama malam itu. Namun, tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Di malam yang berbeda, suara lembut kembali memanggil nama Sari. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas dan nyata. "Sar, jangan takut. Aku di sini." Sari menelan ludahnya. Meski takut, ia merasa ada kehangatan yang familiar dari suara tersebut. Dengan langkah ragu, ia mengikuti suara itu hingga ke ruang tengah. Di sana, ia melihat bayangan samar seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi aura yang dipancarkannya begitu menenangkan. "Ibu," panggil Sari dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan memudar dalam cahaya yang lembut. Sari merasa air matanya mengalir tanpa sadar. Malam itu angin kembali berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam rumah sederhana yang sudah menjadi saksi banyak kenangan, suasana terasa tegang. Sari duduk di atas tempat tidurnya dengan wajah pucat. Bayangan kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama beberapa malam terakhir masih membekas jelas di benaknya. Ia yakin bahwa sosok yang hadir adalah ibunya, tetapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Apakah arwah sang ibu benar-benar datang untuk melindunginya, atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Pak Harun duduk di ruang tengah dengan wajah muram. Kejadian api yang menyala sendiri dan suara-suara aneh di rumah mulai menggoyahkan keyakinannya yang selama ini tidak percaya pada hal-hal gaib. Malam ini, ia memutuskan untuk berjaga. Parang yang biasa ia gunakan untuk bekerja di kebun tergeletak di meja dekatnya. "Ayah, apakah ibu benar-benar sudah pergi?" tanya Sari tiba-tiba dari ambang pintu. Pak Harun terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ibumu sudah tenang di sana, Sari. Jangan pikirkan hal-hal aneh." "Tapi aku merasa ibu masih di sini," lanjut Sari dengan suara bergetar. "Aku sering mendengar suaranya. Aku melihat bayangannya." Pak Harun terdiam. Ia tidak ingin membuat anaknya semakin takut, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Kalau begitu, malam ini kita bersama-sama di sini. Kalau ada yang muncul, Ayah akan pastikan semuanya aman.
katanya tegas. Sari mengangguk meski hatinya masih diliputi kebingungan. Malam semakin larut. Suara binatang malam yang biasanya ramai mendadak hilang. Angin berhenti berembus, meninggalkan keheningan yang mencekam. Lampu minyak di sudut ruangan berkelap-kelip seolah hendak padam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki halus di luar rumah. Pak Harun langsung menggenggam parangnya dengan erat. "Siapa di sana?" teriaknya. Sari merapatkan tubuhnya ke sisi ayahnya, matanya membelalak ketakutan. Langkah itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu. "Ayah, itu ibu," bisik Sari dengan suara gemetar. Pintu berderit pelan, seolah ada yang mendorongnya dari luar. Pak Harun berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang ada di balik pintu. Namun yang muncul bukanlah sosok manusia, melainkan bayangan samar seorang wanita dengan aura yang lembut namun penuh misteri. Sari merasakan air matanya mengalir. "Ibu, apakah itu benar ibu?" Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan melayang masuk ke dalam rumah. Pak Harun yang biasanya berani menghadapi segala macam bahaya kini hanya bisa terpaku. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya, sebuah rasa hangat yang telah lama hilang sejak istrinya meninggal. "Apa yang kau inginkan?" tanya Pak Harun dengan suara serak. Bayangan itu tidak berbicara, tetapi tiba-tiba ruangan dipenuhi oleh aroma bunga melati yang pernah menjadi favorit istrinya. Sari terisak, merasakan kehadiran ibunya begitu nyata. Namun, momen haru itu segera berubah menjadi ketegangan ketika suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar dari sudut ruangan. Suara itu tidak berasal dari bayangan sang ibu, melainkan dari sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap dan penuh dendam. "Ayah!" teriak Sari. Pak Harun mengayunkan parangnya ke arah suara tersebut, tetapi parang itu hanya mengenai udara kosong. Bayangan hitam yang besar dan menyeramkan muncul di depan mereka, menebarkan aura kebencian yang kuat. "Kalian tidak akan bahagia." Suara itu bergema dengan nada yang menghancurkan hati. Bayangan sang ibu bergerak cepat, seolah ingin melindungi Sari dan Pak Harun. Cahaya lembut memancar dari tubuhnya, menghadapi bayangan hitam tersebut. Pertempuran antara dua kekuatan itu berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Pak Harun tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa memeluk Sari erat-erat, berdoa dalam hati agar semuanya berakhir dengan selamat. Cahaya yang dipancarkan oleh arwah sang ibu semakin terang, menyelimuti seluruh ruangan. Bayangan hitam itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam pusaran angin yang tiba-tiba muncul. Ruangan kembali hening. Bayangan sang ibu berdiri di hadapan mereka, dengan senyum lembut yang penuh kasih. "Terima kasih telah menjaga Sari," bisiknya pelan sebelum perlahan memudar. Sari terisak. "Ibu, jangan pergi." Pak Harun yang selama ini menahan emosinya akhirnya menangis. "Maafkan aku, sayang. Aku telah mengabaikanmu," katanya sambil memeluk Sari erat. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Meski sang ibu telah tiada, cintanya tetap abadi dan menjadi pelindung bagi mereka. Sejak kejadian itu, Pak Harun berubah menjadi sosok yang lebih perhatian dan penyayang. Ia sadar bahwa cinta dan kebersamaan adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Sari tumbuh menjadi anak yang kuat, dengan kenangan indah tentang ibunya yang selalu menjaga dari kejauhan. Cinta seorang ibu memang tidak mengenal batas. Bahkan kematian sekalipun tidak mampu memisahkan ikatan yang begitu kuat. Pagi pertama setelah malam yang penuh ketegangan menyapa rumah sederhana itu dengan sinar matahari yang lembut. Bau embun dan suara burung kembali mengisi udara, menghapus jejak suram dari kejadian sebelumnya. Pak Harun dan Sari duduk di beranda rumah, masih merasakan sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Pak Harun menghela napas panjang, menatap ke arah kebun kecil yang menjadi saksi kerja kerasnya selama bertahun-tahun. "Aku tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu sebelumnya," katanya dengan suara pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Sari yang duduk di sampingnya hanya mengangguk. "Tapi ibu benar-benar ada di sana, ayah. Dia melindungi kita." Suaranya lirih namun penuh keyakinan. Pak Harun menoleh, menatap wajah anaknya yang kini tampak lebih tenang, meski masih menyimpan jejak kesedihan. "Aku tahu, Sari. Aku tahu sekarang bahwa cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang. Aku bodoh telah meragukan semua itu." Mata Sari berkaca-kaca. "Ibu tidak marah kepada kita, ayah. Dia hanya ingin memastikan kita baik-baik saja."
Pak Harun menggenggam tangan putrinya erat-erat. Mulai sekarang, aku berjanji akan selalu ada untukmu. Aku tidak akan lagi mengabaikan apa yang penting. Hari-hari berikutnya diisi dengan kehangatan yang perlahan kembali tumbuh di antara mereka. Pak Harun mulai melibatkan Sari dalam banyak hal yang sebelumnya jarang mereka lakukan bersama, seperti merawat kebun dan memasak bersama. Tawa Sari yang dulu jarang terdengar, kini memenuhi rumah mereka. Namun, bayangan kejadian malam itu tetap menjadi kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setiap kali aroma bunga melati tercium di udara, Sari tahu bahwa ibunya masih ada di dekatnya, menjaga dan mencintainya seperti dulu. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di beranda, angin sepau-sepau membawa aroma bunga melati yang begitu khas. Sari menoleh dengan senyum kecil di wajahnya. "Ibu ada di sini, Ayah," bisiknya. Pak Harun tersenyum tipis. "Aku juga merasakannya, Sari." Mereka duduk dalam keheningan yang penuh makna, merasa bahwa kehadiran sang ibu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka, meski tidak lagi terlihat. Pengalaman tersebut membuat Sari tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih. Ia belajar bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, meski seseorang telah pergi. Kenangan dan kasih sayang sang ibu menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat. Pak Harun juga berubah menjadi sosok ayah yang lebih terbuka dan penyayang. Hubungannya dengan Sari semakin erat, dan ia tidak lagi membiarkan pekerjaannya menjadi alasan untuk menjauh dari keluarga. "Hidup ini penuh dengan misteri, Sari. Tapi satu hal yang aku tahu pasti adalah cinta ibu untukmu tidak akan pernah hilang," ujar Pak Harun suatu hari. Sari tersenyum, matanya berbinar dengan kebahagiaan yang tulus. "Dan cinta ayah juga," balasnya. Beberapa bulan kemudian, desa yang tadinya digelayuti berbagai cerita mistis kini kembali damai. Tetangga-tetangga yang dulu penuh rasa takut, mulai menjalani kehidupan mereka dengan normal. Rumah Sari dan Pak Harun menjadi simbol ketangguhan keluarga yang mampu menghadapi cobaan dengan cinta dan kebersamaan. Pak Harun dan Sari juga sering berbagi cerita dengan para tetangga, memberikan semangat dan penghiburan kepada mereka yang kehilangan orang tercinta. Cerita tentang cinta yang tak terputus meski dipisahkan oleh kematian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu hari, Pak Harun menemukan buku harian lama milik istrinya yang tersimpan rapi di dalam lemari. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama yang berisi tulisan tangan yang indah. "Untuk Harun dan Sari, kalian adalah alasan aku terus tersenyum setiap hari. Jika suatu hari aku harus pergi, ingatlah bahwa cinta kita akan selalu ada. Jangan pernah ragu untuk mencintai dan menjaga satu sama lain." Pak Harun membaca tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menunjukkan buku itu kepada Sari, yang langsung memeluk ayahnya erat. "Ibu selalu mencintai kita, Ayah. Kita harus terus hidup dengan cinta itu," bisik Sari. Pak Harun mengangguk dengan penuh haru. "Ya, Sari. Dan aku akan memastikan kita melakukannya." Hidup mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi, tetapi mereka telah menemukan kekuatan dalam cinta yang tak terputus. Sari tumbuh dengan cinta yang diwariskan oleh ibunya, sementara Pak Harun belajar untuk mencintai dengan sepenuh hati. Di suatu senja yang indah, Sari dan Pak Harun duduk di beranda, menikmati pemandangan matahari terbenam yang mewarnai langit dengan warna jingga yang hangat. Angin sepau-sepau membawa aroma bunga melati yang selalu mengingatkan mereka pada cinta yang abadi. "Aku merasakan ibu ada di sini," bisik Sari. Pak Harun tersenyum, menatap langit dengan mata penuh rasa syukur. "Aku juga, Sari. Dan aku tahu dia bangga pada kita." Senja itu menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak pernah hilang. Meski sang ibu telah tiada, kehadirannya tetap hidup dalam hati mereka, mengajarkan bahwa cinta adalah kekuatan terbesar yang mampu menghadapi segala tantangan. Dengan keyakinan itu, mereka melangkah ke masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan, membawa cinta sang ibu sebagai cahaya yang selalu menerangi jalan mereka. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita yang saya bawakan. Jangan lupa subscribe, like. Terima kasih.